Wah, gak kerasa sudah masuk bulan Ramadan nih Secret Lovers. Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat punya kebiasaan unik untuk membersihkan diri menyambut bulan suci. Namanya Balimau. Lihat aja nih, mulai dari tepian hingga ke tengah sungai, ramai warga yang datang untuk mandi, seraya menjalin tali silaturahmi. Mereka mengupayakan bagaimana bisa hadir di acara Potang Balimau. Kalau Idul Fitrinya mereka bisa pulang, bisa enggak, tapi Potang Balimau mereka wajib untuk pulang gitu. Aliran Sungai Batang Mae di sebelah Masjid Raya Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota ini setiap tahunnya selalu jadi tempat untuk perayaan Potang Balimau atau kegiatan menyucikan diri ketika menjelang bulan puasa tiba. Tak hanya warga sekitar yang datang, warga dari daerah luar pun beramai-ramai datang ke sini untuk berpartisipasi dalam tradisi Balimau yang diadakan tepat sehari sebelum puasa. Kita bisa ketemu sama teman-teman juga, sekalian bersilaturahmi, maaf-maafan juga karena besoknya mau puasa. Sekalian untuk menyucikan diri aja Kak, kan besok karena bulan puasa Kak. Balimau memiliki arti membersihkan diri menggunakan air campuran jeruk limau dengan aneka daun, bunga, dan akar. Dulu warga Minangkabau mandi dengan jeruk limau sebagai pengganti sabun. Biasanya bahan ini sudah mulai dicari jauh hari sebelum acara. Yang penting, bahan untuk balimau tidak boleh dibeli di pasar, melainkan harus dipetik sendiri sebagai simbol usaha seseorang mensucikan diri untuk menyambut bulan puasa. Jangan khawatir ya Secret Lovers, kalau daun-daun atau bunga-bungaan yang dikumpulkan malah yang sudah kering. Soalnya yang dibutuhkan adalah aroma alami yang keluar dari dedaunan kering ini. Ini kita biasanya cari 15 hari sebelum acara. Jadi dikeringkan biasanya lebih harum gitu. Jadi ini kalau udah kita masukkan ke dalam ini ya. Habis kita tuangkan air yang panas gitu. Nah, air panas biar keluar aromanya. Sebelum memulai tradisi Balimau, ada yang namanya makan bajamba. Tradisi makan dengan cara duduk bersama dalam suatu ruangan saat hari-hari besar agama Islam. Tradisi ini sudah dilakukan masyarakat Minangkabau sejak dulu di hari-hari besar agama Islam atau acara adat. Kebiasaan sejak abad ke-7 ini berasal dari daerah Koto Gadang, Kabupaten Agam. Makan bajamba adalah simbol kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makanannya pun beragam, mulai dari ikan asam pade, karabu talua, atau gulai telur, tunjang, hingga sayuran. Ini masakan kita, ya Bu ya. Kalau ini adalah ikan sampade bawang. Ini ikan sungai Ibu. Ikan sungai. Iya. Kalau ini adalah sayurnya kita. Ini kalau kita pesta pasti ada sayur ini Bu. Ada Bu. Kalau ini bilis asamnya Ibu ya. Rendang bilis asam. Kalau itu baru gulainya ya Ibu. Kalau ini karabu talua. Tetap ada. Kalau kita pesta ya pasti ada. Karena ada orang penting, kegiatan makan harus menggunakan dulang khusus dengan lauk pauk tersusun bertingkat. Namanya dulang kaki 3. Satu dulang biasanya untuk satu kelompok yang terdiri dari 3 hingga 7 orang. Tempat makan ini tidak bisa sembarangan dipakai ya, kecuali di acara yang mengundang Nini Mama. Acara makan bajamba memang wajib mengundang Nini Mama, tokoh atau pemimpin adat yang dihormati oleh masyarakat setempat. Sosok terkemuka ini biasanya menggunakan peci dan pakaian serba hitam. Secara nggak langsung, acara Balimau adalah acara Nini Mama. Jadi antara keponakan dengan Nini Mama akan bertemu dan saling bermaafan menyambut bulan puasa. Dulu sebelum ada hukum negara, masyarakat Minangkabau sudah mengenal hukum adat yang dipimpin oleh Nini Mama. Kalau Nini Mama ini adalah sesepuh kami yang dulunya. Jadi Nini Mama ini akan ada gelar. Contoh, Datua Tumenggung. Itu dari persukuan Mandailing. Ada Datua Rajo Melayu. Itu dari persukuan Melayu. Ada Nini Mama yang namanya
Sabijayo. Sabijayo itu dari persukuan Petodas, Petopang. Jadi Nenek Mama ini ada 12 ibu. Kami kini menyediakan jambau badulang 12. Maknanya Nenek Mama yang 2 balik. Acara dimulai dengan penyiraman oleh wali nagari atau pemimpin setingkat desa kepada anak terpilih sebagai penanda bahwa balimau sudah dimulai. Namun tidak semua warga benar-benar mandi menggunakan air balimau. Dalam adat Minang, satu tindakan bisa mewakili keseluruhan masyarakat selama dilakukan oleh tokoh penting. Jadi, ketika pemimpin desa menyiramkan air balimau ke satu anak, artinya seluruh warga sudah disucikan. Setelahnya, warga bisa mandi di sungai bersama-sama. Yang pertama, ini merupakan suatu tradisi dari leluhur kita. Yang mana dari dahulunya, memang ini suatu kondisi yang cocok. Ada masjidnya, kemudian ada pelatarannya, kemudian ada sungainya. Jadi ini merupakan suatu lokasi yang telah ditetapkan oleh nenek moyang kita di zaman dahulunya. Tak ada yang spesifik mengenai tata cara mandi di sungai. Meskipun dilakukan menjelang Ramadan dan syarat makna religiusnya, balimau adalah tradisi budaya bukan ritual keagamaan. Yang terpenting adalah niat membersihkan diri dan menyucikan hati. Tak hanya warga setempat saja, tradisi balimau memiliki nilai penting bagi warga perantauan yang berasal dari Kecamatan Pangkalan. Bahkan banyak dari mereka yang pulang ke sini untuk ikut acara balimau. Jadi ya gini ini nilai-nilai yang apa. Jadi rata-rata masyarakat Nagari Pangkalan kalau potang balimau mereka mengupayakan bagaimana bisa hadir di acara potang balimau. Begitu pentingnya dibanding dengan yang kalau Idul Fitri mereka bisa pulang, bisa enggak, tapi potang balimau mereka wajib untuk pulang gitu. Kata potang dalam potang balimau memiliki arti petang atau sore hari. Sesuai namanya, tradisi ini memang dilakukan mulai dari siang hingga sore hari. Waktu yang dianggap pas karena setelahnya mereka bisa mempersiapkan diri untuk sholat tarawih. Karenanya, potang balimau benar-benar dilakukan 1 hari menjelang puasa. Sungai pun menjadi lokasi terpilih untuk mengingatkan warga dengan kebiasaan nenek moyang dulu. Memang ya tradisinya dulu, belum ada di WC, sekarang di Nagari kan. Mandi semua orang ini di sungai dulu. Jadi itulah mulai perjalanannya maupun mandinya di sungai, melalui sungai dulu. Jadi Nagari itu melalui sungai dulu, masalah adatnya situlah jalan ceritanya. Yang para inti dari potang balimau adalah untuk menjalin ajang silaturahmi yang akrab. Itu para inti. Meski harus dilaksanakan sehari sebelum puasa, jika ternyata waktu puasa meleset dari yang diperkirakan, semua itu tidak jadi masalah. Yang penting, tradisi nenek moyang tetap terlaksana. Salah satu keunikan lain dari tradisi balimau adalah arak-arakan membawa mimbar masjid. Masyarakat setempat menyebutnya dengan mimbau. Dulunya, banyak saudagar kaya dari Kecamatan Pangkalan Kota Baru merupakan alim ulama dan cerdik pandai. Ketika berdagang ke daerah lain, mereka pulang kembali ke kampung membawa mimbau. Begitu mendengar ada mimbau yang mereka bawa, masyarakat pun berbondong-bondong datang ke Sungai Batang Mae untuk menyambut kedatangan mimbau. Hingga kini, arak-arakan mimbar baik berbentuk kubah masjid atau rumah adat masih menjadi bagian dari tradisi potang balimau. Tak hanya itu, mimbau pun menjadi simbol budaya Minangkabau sebagai perwakilan dari banyak suku. Mimbau ini adalah suatu bukan sekedar hiasan-hiasan saja, ada nilai-nilai yang terkandung dalam mimbau tersebut. Tradisi balimau yang sudah ada sejak abad ke-19 hingga kini masih dipertahankan, bahkan selalu dinanti-nanti warga karena bulan yang mereka tunggu sudah datang. Mereka memantapkan hati dan diri menyambut bulan suci dengan balimau, sekaligus mengimbau para perantau untuk pulang, membawa serta keluarganya dari tanah rantau, bersilaturahmi dengan sanak saudara dan para nenek mama.